Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. 3 bulan tersebut adalah bulan yang mulia atau biasa disebut dengan Ashhurul Hurum. Dan alhamdulillah kita telah melewati 2 bulan dari 3 bulan tersebut, dan pada akhirnya kita telah masuk pada bulan yang ketiga, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh penjuru umat muslim di dunia. Dan bulan ini adalah bulan di mana diturunkan kalam Allah yang qadim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan di mana bulan ini diperintahkannya kepada seluruh umat Islam di dunia untuk berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, yaitu diwajibkan pada kalian semua untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti halnya diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam berpuasa tentunya pasti ada kriteria agar puasa itu diterima, yaitu seperti syarat. Syarat pun dibagi menjadi 2, yaitu syarat sah maupun syarat wajib. Yang selanjutnya yaitu rukun. Rukun adalah suatu hal yang harus dilakukan ketika berpuasa agar berpuasa itu diterima. Dan yang ketiga yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ternyata hal yang dapat membatalkan puasa bukan hanya secara hisi atau secara nyata, seperti murtad, gila, haid, nifas, dan sesuatu yang masuk ke dalam lubang tubuh manusia hingga sampai ke dalam tubuh. Bukan hanya itu, akan tetapi ada hal yang dapat membatalkan puasa dari segi pahalanya, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftiruna as-shaim, al-ghibatu wan namimatu wal kadibu wan nadhru bisyahwati wal yaminu al-kadibatu. Khamsun yuftiruna as-shaim, 5 hal yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama, al-ghibatu. Ghibah dalam bahasa Arab berasal dari kata ghaib atau yang berarti yaitu sesuatu yang tidak terlihat. Dan secara syara' sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai dari saudaramu. Dan ghibah ini jangan dianggap suatu hal yang remeh ataupun dianggap suatu hal yang ringan, karena ghibah ini adalah suatu yang berat. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan, menyebutkan dalam Al-Qur'an secara khusus betapa jeleknya ghibah ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wala yaktub ba'dakum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wala yaktub ba'dakum, dan janganlah sebagian kalian menggibai ba'dan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah satu dari kalian suka ayyakula lahma akhihi, yaitu memakan daging saudara kalian, maitan berupa mayit atau berupa bangkai, fakarihtumu, tentunya kalian benci. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa ghibah adalah merupakan suatu dosa yang besar, karena Allah
menyamakan ghibah dengan memakan daging bangkai manusia. Bahkan bukan sekedar manusia, yaitu bangkai saudara kita sendiri. Sesosok mayit tidak akan bisa berbuat apa-apa meski ia dicela, dihina, dijelek-jelekkan, dan dia nggak akan bisa membalas. Seperti halnya orang yang kita gibai, dia sebesar apapun kita menjelek-jelekkan dia akan tidak bisa membalas. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, an-namimatu atau adu domba. Gambaran dari orang yang mengadu domba atau orang yang melakukan namimah yaitu apabila ada si fulan, dia bergabung atau masuk kepada kelompok A, seakan-akan dia menjadi anggota mereka. Lalu pada lain hari si fulan ini pergi ke kelompok B lalu mengatakan hal buruk tentang kelompok B yang berasal dari kelompok A. Seakan-akan si fulan ini bergabung atau menjadi anggota dari kelompok B. Lalu apa akibatnya seorang melakukan an-namimah? Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Nammamun di sini berarti orang yang melakukan namimah. Bukan begitu besar dosa orang yang melakukan namimah sehingga ia tidak dapat masuk surga. Semoga kita bukan menjadi hal orang-orang yang tergolong melakukan namimah. Yang ketiga, al-ghadibu atau berbohong. Tentunya hal ini tidak perlu dibahas panjang karena hal ini sudah menjadi hal yang tidak asing atau hal yang buruk bagi setiap orang. Karena hal ini juga berbohong atau dusta sudah banyak sekali dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Dan paling buruknya, berbohong atau dusta ini adalah menjadi ciri dari orang-orang yang munafik. Yang keempat, an-nadhru bisyahwati atau melihat dengan syahwat. Sebelum kita bahas apa itu syahwat, perlu kita ketahui. Syahwat adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya senang. Syahwat merupakan tabiat yang ada pada setiap manusia, dan Islam tidak mengajarkan untuk bagaimana cara menutup syahwat. Akan tetapi Islam mengajarkan bagaimana cara untuk mengontrol syahwat. Sebagaimana yang kita ketahui, apabila syahwat ini dilarikan pada sesuatu yang positif, maka menghasilkan hal yang positif. Begitu pula sebaliknya, apabila syahwat ini dilarikan pada sesuatu yang negatif, maka hasilnya negatif pula. Bukan hanya merendahkan, hanya menghilangkan pahala puasa, akan tetapi bisa menjerumuskan kita pada lubang perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, al-yaminu al-kadhibatu atau sumpah palsu. Imam Ad-Dahabit berkata, sumpah palsu atau ughamus yang berarti menjerumuskan adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dengan niat berdusta dalam sumpahnya. Disebut gomus atau menjerumuskan karena hal tersebut menjerumuskan seseorang pada perbuatan dosa. Wakila menjerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Contoh sumpah palsu yaitu, demi Allah saya tidak melakukannya. Padahal seseorang tersebut sadar dia telah melakukannya. Dalam kitab Al-Masu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah juz 7 halaman 286, ulama sepakat bahwa sumpah palsu ini adalah sesuatu hal yang haram dan dikategorikan pada perbuatan dosa yang besar. Akibatnya sesuai yang disabdakan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin masburatin kadibatin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man halafa, barang siapa yang bersumpah ala yaminin masburatin kadibatin, atas sesuatu yang dusta atau berbohong, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempat di neraka. Naudzubillah. Lalu bagaimana cara kita menghindari 5 hal tadi agar pahala puasa kita tidak terbuang sia-sia?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumtus shaimi tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa itu dihitung sebagai tasbih. Ketika kita takut, khawatir melakukan akan 5 hal tadi, lebih baik kita diam. Lalu yang kedua, ketika kita nggak bisa diam, kita ngapain? Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung sebagai ibadah. Ketika kita nggak bisa diam dan dikhawatirkan kita melakukan 5 hal yang tadi, lebih baik kita tidur. Karena tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung sebagai ibadah. Dan jangan lupa untuk diniatkan untuk menghindari 5 hal yang tadi. Lalu setelah kita melakukan hal tersebut, lalu apa lagi? Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa du'auhu mustajabun. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha untuk menghindari 5 hal tadi, jangan lupa untuk kita berdoa, yaitu kita berdoa agar terhindar dari 5 hal tadi. Yang selanjutnya yaitu wa amaluhu mudha'afun. Amalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini jangan lupa kita bersemangat dalam beramal, karena amalnya orang yang berpuasa itu dilipat-lipat gandakan pahalanya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.